Shalom, selamat pagi saudara-saudariku Jemaat Gereja Sidang Kristus dimanapun berada. Mengucap syukur kita dapat bertemu lagi dalam ibadah pada pagi ini. Meskipun sampai saat ini kita hanya bisa beribadah secara online, namun itu semua tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah, memuji, menyembah, serta terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan, yang pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang teramat sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau beri Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepada Engkau pada pagi ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi itu semua tidak mengurangi kerinduan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan nanti Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk melanjutkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat pujian, segala pujian bagi Dia, karena Dia Tuhan yang telah begitu mengasihi kita dan senantiasa menyertai kita dalam segala kondisi apapun. Mari kita angkat pujian, segala pujian bagi Dia. Ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak-Nya. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selama
Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca firman Tuhan pada pagi ini yang diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kita rindu membaca firman Tuhan setiap hari dan terlebih lagi boleh menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali mengakui iman kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Tema khotbah pada pagi ini berjudul Jalan Kemuridan Kristus yang Sejati. Biarlah kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah
hatimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Selamat beribadah kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh beribadah. Dan mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk boleh sungguh-sungguh menghormat kepada Allah, mendengarkan firman Allah diuraikan untuk boleh menuntun dan mengajar kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Roh Kudus boleh membuka hati dan menyiapkan diri kita untuk diberkati firman Tuhan. Ya Allah, pemelihara kami yang agung, sumber segala sesuatu, satu-satunya harapan dan andalan kami yang mulia, kepadamu kami bersyukur. Dan dalam kesempatan ini, kalau satu hari Minggu lagi, satu Sabat lagi Tuhan berikan kepada kami untuk boleh beribadah kepadamu, maka biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Meskipun kami masih harus beribadah secara online, tetapi biarlah hati kami menggenapi sabda Kristus bahwa akan tiba waktunya bahwa setiap kami umat Tuhan akan beribadah bukan dalam satu gedung gereja, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu tunjukkan roh kami ya Allah dan Roh Kudus-Mu, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui pembacaan perundungan firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang mendasari perundungan kita pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku," kata Yesus, "ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan dari Injil Matius. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan perikop ini di bawah tema Jalan Kemuritan Yesus yang Sejati. Berbicara tentang jalan kemuritan, itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu Saudara. Dan yang namanya proses tidak pernah mudah, tidak pernah singkat, tidak pernah ada jalan potong atau shortcut, dan jelas tidak pernah instan. Sama seperti ketika seorang masuk sekolah atau kampus, ingin meraih gelar sarjana, ingin menjadi seorang sarjana.
Tidak pernah instan ada sarjana hanya dihasilkan dari pendidikan yang hanya sebulan atau setahun. Butuh waktu bertahun-tahun, butuh begitu banyak mata kuliah, praktek, ujian. Begitu juga menjadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sayangnya kita seringkali lebih mendengarkan godaan dunia ini daripada kita menerima dan mentaati apa yang seharusnya kita jalani, yaitu jalan proses itu, jalan kemuritan itu. Kita lebih sering tergoda untuk mencari jalan yang gampang, memilih yang enak buat kita, menurut apa yang kita mau, dan kita lebih sering menghindari hal yang seharusnya kita jalani. Padahal kalau kita menuruti jalan yang kita mau, yang kita kehendaki, kita sudah tahu bahwa jalan itu ada jalan yang keliru. Dan jalan yang keliru ujungnya akan tiba pada penyesalan, kebinasaan. Dan itu yang terjadi. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Bukan hanya berhenti sampai situ. Perikop ini juga Yesus juga menyambung pemberitahuannya tentang penderitaannya itu, tentang Dia akan naik ke salib, mati dan dibangkitkan itu, Dia sambung dengan satu mandat. Jadi sebelum sampai pada pasal 28, Matius pasal 16 sudah berbicara tentang mandat kemuritan. Syarat-syarat mengikut Dia. Bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati. Waktu itu Yesus berbicara secara pribadi kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi ke Yerusalem. Biasa, karena memang menjelang Paskah seluruh orang Yahudi akan berkumpul di Yerusalem merayakan Paskah, karena puncak perayaan ada di Yerusalem. Tapi kali itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan pergi untuk menderita. Dia akan mengalami penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Singkatnya, semua tokoh agama yang memusuhi Dia akan membuat yang menderita. Bukan hanya sekedar menderita, Dia akan mati. Dan tidak berarti sampai situ. Yesus juga sebetulnya menyatakan juga bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 21. Coba bayangkan bagaimana kita, seandainya kita yang mendengar sendiri Yesus menyampaikan itu sebelum Dia disalib. Seandainya kita ada pada posisi para murid, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya. Kita mendengar bahwa Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan menderita di sana. Semua tokoh-tokoh agama akan menganiaya aku, dan aku akan dibunuh. Tapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Yang mana yang lebih masuk, yang paling menusuk dan berkesan? Apakah pemberitaan Yesus ini adalah sebuah pemberitaan kekalahan atau bukan? Apakah ada harapan atau justru ketiadaan harapan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada gerejanya, yaitu kita di zaman ini? Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kebanyakan orang lebih memilih untuk mendengarkan apa yang mereka pikirkan daripada mendengarkan apa yang Allah kehendaki. Itu sebabnya Petrus mewakili kita yang lebih suka memilih jalan yang enak, yang menganggap bahwa di dalam Allah itu tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, semuanya harus baik, semuanya harus sukses, makmur, sehat, kaya. Kebohongan yang terus-menerus ditawarkan oleh dunia ini dan si jahat untuk menjauhkan kita dari Allah, untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan itu diwakili oleh Petrus ketika di ayat 22 Injil Matius mencatat Petrus menarik Yesus ke samping, artinya menarik Dia ke pinggir sedikit lalu menegur Dia. Seorang murid menegur gurunya, ya. Menarik bukan? Ya, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau. Engkau mau pergi ke Yerusalem dan engkau akan dianiaya mati. Oh enggak, itu enggak bakal terjadi. Engkau Tuhan, maha besar, maha hebat. Engkau guru yang penuh dengan kuasa.
Engkau bisa mencelikan mata orang buta, membuat orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati engkau bisa bangkitkan. Maka engkau tidak akan mengalami kematian. Yang Petrus pikir, dengarkan, yang ada dalam benak Petrus dan perasaan Petrus adalah Yesus kalah, berakhir tragis dengan kematian. Apakah benar Tuhan berbicara berhenti hanya sampai pada kematiannya? Tidak, bukan. Karena di ayat 21 bagian B, Yesus juga menyatakan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi itu lewat begitu saja. Bayangkan, yang lebih dipikirkan bahwa Yesus akan menderita oleh tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dan berkuasa pada zaman itu secara agama, bahkan secara politik. Dan dia akan mati. Para murid yang diwakili oleh Petrus hanya mendengar ketiadaan harapan itu, satu nada kekalahan. Mereka terlalu fokus kepada kelimpahan, segala kemapanan yang selama ini mereka nikmati bersama dengan Yesus, segala ketakjuban, mukjizat, sehingga ketika mereka sudah begitu nyaman dengan segala kuasa, mukjizat, kemapanan di dalam Yesus, atau tepatnya yang Yesus tunjukkan, mereka menolak adanya penderitaan. Padahal Yesus tidak menyampaikan kekalahan. Apa yang Yesus sampaikan? Kemenangan, Bapak Saudara. Bukan kekalahan. Dia betul akan menderita, dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas secara harfiah itu disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Tetapi bagian kemenangan para murid tidak bisa dengar. Itu mirip seperti begini. Ketika kalau ada seorang anak muda datang kepada Pak penasehat akademis, dia bilang gini, saya ingin jadi dokter. Wah, bagus. Tapi jadi dokter itu nggak gampang, kata sang penasehat akademis kepada anak muda ini. Kamu harus belajar keras, materinya begitu banyak, praktikumnya luar biasa berat. Seringkali kamu harus begadang, dibentak-bentak, berhadapan dengan mayat, berhadapan dengan darah, bau busuk, penyakit. Dan jadi dokter itu tidak cukup 4 tahun, 5 tahun selesai. Kadang-kadang dibutuhkan 6 tahun sampai 8 tahun. Itu belum beres, kamu masih harus praktek lagi. Masih banyak sekali yang kamu harus lewati untuk bisa menjadi seorang dokter. Dan kalau kamu bisa melewati semuanya itu, kata sang penasihat akademis, kamu akan jadi dokter yang baik. Anak muda ini bisa memilih, dan bagaimana cara dia menangkap apa yang dikatakan oleh penasihat akademis ini adalah kualitasnya, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita. Bagaimana cara kita menangkap pesan Allah, bagaimana cara kita menangkap maksud dari firman Tuhan, itu menunjukkan kualitas kita. Kalau kita seringkali salah tangkap, hanya mau yang enak, ya begitulah kita orang Kristen, gampangan yang mau enak, tapi tidak bersedia menjalani jalan yang seharusnya kita jalani. Kita tidak bersedia diproses. Dan tidak pernah ada sesuatu yang mulia, berharga, itu tidak melewati proses. Berlian itu terjadi karena proses ribuan tahun. Harus ditempa dengan suhu yang ekstrim. Kalau tidak mau diproses, ya jadi arang. Karena baik arang maupun berlian sama-sama karbon. Perbedaan keduanya terletak pada proses yang harus dijalani. Maka tibalah kita pada mandat Tuhan Yesus tentang jalan kemuritan. Kata Tuhan, "Nyala engkau iblis." Yesus menegur. Kalau tadi Petrus, sang murid, menegur gurunya karena gurunya berkata akan menderita dan mati, maka sekarang giliran Tuhan yang lebih layak dengan dasar pertimbangan yang jauh lebih benar dan lebih tepat, ya, menegur muridnya. Nyala iblis. Menarik sekali, bukan Bapak Saudara? Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita seringkali menyalahkan iblis, padahal sebetulnya apa yang kita salahkan itu, apa yang menggoda kita, apa yang membuat
pikiran, telinga rohani kita menyempit, memilih hanya apa yang enak, dan gagal untuk menangkap kebenaran yang utuh. Itu adalah pilihan kita. Pikiran kita yang kita biarkan menguasai kita, dan kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk boleh menguasai pikiran hati kita. Iblis sesungguhnya adalah orang-orang yang lebih memilih kesukaan, lebih memilih dunia ini daripada memilih Allah dan proses pembentukannya supaya menjadi satu pribadi yang mulia di dalam Kristus. Dan orang-orang yang mengabaikan jalan kemuliaan ini, jalan kemuritan ini, ya sudah, dia memang tidak beda dengan iblis yang memberontak, yang memilih jalannya sendiri daripada jalan Allah. Jadi tampaknya kita harus mulai dengan iman yang benar, tidak melulu menyalahkan iblis, bukan Bapak Ibu Saudara. Kita harus mulai melihat pada diri kita, karena kitalah si iblis itu bagi diri kita dan kehidupan kita sendiri. Ya. Injil Matius kemudian mencatat bahwa Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya setelah selesai dia menegur Petrus, sebagai seorang guru agung yang baik, Yesus bukan hanya menegur, tetapi juga Yesus memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk, memberikan bukan hanya ajaran tapi juga didikan. Ya. Mulai dari ayat 24, kita tiba pada puncak dari perikop ini. Satu ayat yang sangat terkenal, yang seringkali dipotong dari perikopnya, ya dicopot sebagian dan diabaikan perikopnya, sehingga ketika banyak sekali pengkhotbah dan bahkan orang-orang Kristen yang aktivis-aktivis gereja mengutip potongan ayat 24 ini, mereka memakai dengan salah. Ya, perhatikan bahwa orang seringkali hanya tahu, ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tapi itu kemudian dibungkus dengan permen yang disebut dengan teologi kemakmuran, kesuksesan. Salib menjadi main-mainan, karena itu yang selalu dihindari. Jadi ngomongnya mau pikul salib tapi selalu dihindari. Perhatikan ayat ini secara utuh dulu, baru nanti kita akan melihat perikopnya. Ya. Perikopnya yaitu ayat 21 sampai 28. Ya. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang, jalan kemuritan itu adalah pribadi sifatnya, bukan komunal, bukan bersama. Menjadi Kristen itu bukan karena keluarga, bukan karena ikut yang lain. Menjadi Kristen itu adalah panggilan pribadi, jalan hidup pribadi, keputusan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Iman orang tua kita, pasangan kita, ya, orang terdekat kita tidak menentukan iman kita, karena iman itu pribadi. Jadi itu berarti kita harus mulai berhenti. Kalau selama ini kita terbiasa untuk menilai iman orang, maka sudah waktunya kita lebih banyak merefleksikan, merenungkan iman kita sendiri. Ya, seorang murid Kristus yang baik itu fokus pada Allah. Orang yang fokus pada Allah itu akan fokus pada dirinya sendiri, pada bagaimana dia menjalani kerohaniannya dengan baik, ya, dan tidak membiarkan gangguan di luar Allah, di luar dirinya mengalihkan proses perjalanan imannya. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus tuntut, yang menjadi kualifikasi, ya, persyaratan mutlak untuk boleh menjadi muridnya yang sejati. Yang pertama adalah seorang yang mau menjalani jalan kemuritan Yesus yang sejati harus menyangkal dirinya. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah melepaskan semua yang bukan Tuhan, melepaskan semua ego, kepentingan, melepaskan semua hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang merusak, yang seringkali dengan klise kita menyebutnya sebagai dosa. Tapi izinkan saya mengajak kita untuk melihat lebih rinci, lebih praktis, karena dosa itu begitu abstrak. Seringkali orang tidak bersedia melepas. Jadi seperti ibaratkan ada orang yang sedang memegang sesuatu yang berharga, ya. Katakanlah misalnya dia memegang sesuatu yang buruk, ya, memegang sesuatu yang buruk, dan kemudian datang tawaran yang jauh lebih baik, bahkan yang paling baik, yang lebih mulia, lebih berharga. Tangannya sibuk memegang yang buruk, tetapi dia ingin memiliki yang baik.
Apa yang harus dilakukan supaya dia bisa memiliki yang baik itu sepenuhnya? Bukankah dia harus membuang, melepas yang buruk di tangannya selama ini, lalu menerima yang baik itu, bukan? Apa yang terjadi kalau seandainya seorang yang harus berjalan jauh, kalau kehidupan itu dilambangkan sebagai perjalanan, ya, dia diam-diam pegang yang buruk, dia sembunyikan, tapi dia tidak melepaskan, dia terima yang baik dengan satu tangan. Bapak Ibu Saudara coba dengan posisi begini berjalan, dan tidak usah berlari lah, berjalan terus berpuluh-puluh tahun. Apa yang bisa kita kerjakan? Apakah kita bisa menikmati anugerah ini dan sambil tetap menikmati ini? Tidak. Yang terjadi adalah akan terjadi kerusakan pada tubuh kita karena postur kita itu menjadi postur yang tidak baik dan tidak bisa terang bersatu dengan gelap. Ya. Sama seperti satu kali seorang teman saya bercanda karena dia tahu saya seorang penggemar kopi, dia bilang begini, bagaimana caranya kan kalau ada teh campur susu jadi teh susu, kopi sama susu jadi kopi susu. Teh sama kopi bisa dicampur nggak? Loh, saya bilang teh dan kopi itu tidak bisa, itu dua hal yang sama-sama kuat, sama seperti terang dan gelap, sama-sama kuat. Karena saya penggemar kopi, maka buat saya kopi itu jauh lebih baik, lebih nikmat dibanding teh, karena saya bukan penggemar teh. Jadi tidak bisa dicampur kopi yang rasanya kuat dengan teh yang rasanya kuat. Kalau susu ya lumayan lah, kopi campur susu ya lumayan rasanya. Teh dicampur susu lumayan rasanya, karena susu tidak punya rasa yang kuat sebagaimana kopi atau teh. Susu hanya sekedar pelengkap, penyedap. Ya. Tapi teh dan kopi tidak pernah menjadi pelengkap dan penyedap sebagai minuman. Sama, Bapak Saudara. Kalau kita tidak bersedia melepaskan segala masa lalu kita, melepaskan kebiasaan buruk kita, melepaskan segala motivasi yang salah, pikiran-pikiran yang keliru, ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, maka kita akan seperti satu bejana, wadah yang tidak bersedia dicuci, dan kita membiarkan sesuatu yang mulia berharga dimasukkan. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu Saudara makan, katakanlah ada di dalam sebuah piring yang kotor, yang banyak kotoran, busuk, bahkan berulat, lalu Bapak Ibu Saudara tetap mau pakai itu untuk menerima anugerah makanan yang baik, yang mulia, apa yang terjadi? Makanan itu tidak akan menjadi mulia, dia akan rusak di situ. Semulia, sebagus apapun berkat rohani yang Allah berikan, itu tidak bisa diterima dengan sesuatu yang kotor, yang tidak dibersihkan. Dan cara membersihkannya pertama adalah menyangkal diri, melepas. Itu yang disebut, yang dimaksud ketika Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Jika kita mengakui segala dosa kita, keterbukaan, ada satu kesadaran, ada pertobatan. Jadi Bapak Saudara, kalau selama ini kita mengikut Tuhan dan kita belum bersedia melepaskan ego kita, kepentingan kita, maka kita belum menjadi murid Yesus. Dan kalau kita tetap merasa sebagai murid Yesus, maka kita dengan keego kita, kepentingan kita, segala kedagingan dosa yang kita diam-diam sembunyikan seolah-olah Allah tidak melihat. Satu kebodohan, bukan, sebab Allah itu maha melihat. Lalu kita berjalan, maka kita sedang berjalan ke arah yang salah, ke arah kebinasaan, penyesalan, bukan kesejahteraan dan kemuliaan. Bukan hanya menyangkal diri atau melepas segala sesuatu yang buruk dan menyediakan yang baik untuk menampung anugerah Allah, tetapi jalan kemuridan yang kedua adalah memikul salib. Apa itu memikul salib? Salib adalah sesuatu yang begitu berat, pengorbanannya total. Harga yang harus dibayar seringkali adalah seluruh nyawa bahkan. Dan itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, bukan, di Golgota. Memikul salib bukan seperti orang-orang yang nyaman di gereja yang bagus dengan AC, yang kalau keluar masuk ke dalam mobil mewah,
Bukan orang-orang yang setiap kali berdoa selalu kemakmuran, sukses, kaya, berkati, tidak sakit. Pokoknya hidup nyaman. Pikul salib tidak akan pernah dipahami oleh orang-orang yang menganut filosofi, ya, orang-orang yang mimpinya, imannya itu sebetulnya diam-diam itu adalah iman yang seperti sebuah ungkapan menarik, berbicara kecil dimanja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu impian semua orang, impian yang sebetulnya menuju kebinasaan. Karena untuk bisa tua, muda dimanja, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu ada sebuah ilusi, kebohongan. Sebagaimana iblis waktu menawarkan kepada Yesus dalam pencobaan di padang gurun, kalau engkau mau menyembah kepadaku, kata iblis, lihat nih, seluruh dunia dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Suatu kebohongan, bukan? Karena seluruh kemuliaan dan dunia ini bukan milik iblis. Karena bukan miliknya iblis, tidak berhak memberikan kepada Yesus. Sama dengan kebohongan itu. Kebohongan itu tidak memberikan kita apa-apa. Kita mungkin boleh menipu diri kita dengan perjamuan kudus. Saya pribadi dan banyak rekan-rekan saya yang bergumul secara rohani, yang saya percaya pemahaman rohaninya baik dan benar, itu seringkali harus miris melihat gereja-gereja memaksa untuk mengadakan perjamuan kudus secara online. Yesus belum ada di hatinya. Orang-orang yang lebih terikat pada ritual. Mereka tidak lebih dari para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Hanya jubahnya jubah Kristen. Mereka tidak bisa mengerti bahwa roh dan kebenaran itu tidak terikat pada roti dan anggur. Itu hanya sebuah lambang, sebuah momen. Sebuah monumen, bukan momen. Dan monumen itu bukan segala-galanya. Monumen itu hanya sebuah sarana. Sarana tidaklah mewakili seutuhnya apa yang diingat atau yang dikenang, yang diagungkan. Karena yang diingat, dikenang, diagungkan itu ada di sini. Dia menguasai di sini dan dia ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi memikul salib adalah bersedia untuk mengorbankan segala sesuatu demi menjadi murid Yesus. Paulus adalah teladan bagi kita selain Tuhan Yesus yang sudah bersedia mati di salib. Kalau kita berbicara yang bukan Tuhan, maka Paulus adalah manusia biasa seperti kita. Meskipun dia seorang rasul, dia tetap manusia yang bergumul dengan dosa dan kelemahan, sama seperti kita, bukan? Dan Paulus berkata, aku melepaskan apa yang dulu kuanggap berharga dan berlari-lari kepada apa yang di hadapanku. Dan dalam bagian yang lain dalam suratnya Paulus berkata, ketika aku berhadapan dengan anugerah itu, maka segala sesuatu kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada semua yang dulu aku anggap mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang kita pegang, genggam, yang kita kira mulia, ibadah kita, pelayanan kita, iman kita, segala ritual yang kita menjadi sandaran kita untuk merasa tenang, dan padahal segala ritual, segala ibadah pelayanan itu bukanlah Tuhan. Itu hanya satu cara kita untuk boleh menghormati Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk menolong kita mengalami Tuhan. Memikul salib adalah bersedia membayar harga. Bukankah itu moto Gereja Sidang Kristus, bukan? Jadi murid Yesus berapapun harganya. Pertanyaannya, tahu nggak berapa harga yang sudah dibayar? Hanya orang bodoh, bukan, yang membayar tapi tidak tahu biayanya berapa. Karena yang paling penting bukan membayar harganya, tapi tahu biaya berapa yang harus dibayar. Sesuai nggak dengan kualitas yang kita mau bayar itu? Sesuai nggak dengan pengorbanan kita? Kalau kita mau enak tapi kemudian kita mau pikul salib, tidak bisa. Itu sama seperti Bapak Saudara, kita mau menjadi sarjana dengan nilai bagus, tapi kita pengen kuliahnya enak. Nggak setiap hari kuliah, kalau bisa sebulan atau setahun langsung wisuda, langsung pakai toga wisuda. Atau kalau misalnya pengen jadi atlet, kita tidak mau melewati proses pelatihan yang berat.
berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau perlu sekali latihan, 2 kali latihan, kita langsung jadi atlet. Bertanding menang. Satu kebohongan, mimpi kebohongan yang seringkali ditawarkan oleh dunia ini, dan justru ditawarkan oleh ego kita. Maka pikul salib adalah bersedia membayar harga. Kalau mengikuti Yesus di tengah pandemi ini adalah belajar hormat dalam ibadah minggu, karena sekarang kita di rumah masing-masing. Nah, itu mungkin salib yang Tuhan ingin kita pikul. Menahan diri kalau misalnya daerah kita zonanya masih belum hijau, untuk tidak ibadah onsite atau bahkan tidak perjamuan. Kita menahan diri meskipun mungkin kita merasa berpuluh tahun saya sudah terbiasa setiap bulan itu untuk menerima perjamuan. Rasanya kok nggak terima perjamuan, iman saya kok kayaknya ada yang kurang. Loh, iman kita diletakkan pada perjamuan roti dan anggur itu atau pada Allah? Ya. Mari kita mulai tanya, kita pikul salib yang mana? Salib mainan kita yang enak, yang nyaman, tapi sebetulnya busuk dan kotor dan rapuh itu, atau salib yang Allah sudah tentukan? Sangkal diri, pikul salib. Dan yang ketiga, ikut aku. Lulus dong? Belum. Mengikut Yesus artinya terus-menerus menyangkal diri, terus-menerus pikul salib. Jadi yang ketiga ini adalah satu gabungan. Jadi kalau orang kuliah itu, ini adalah mata kuliah dasar, mata kuliah kekhususan yang melengkapi, menyempurnakan, mengutuhkan ya segala tuntutan akademis. Maka yang ketiga ini adalah komprehensif, ujian komprehensif yang tidak bisa kita lalui kalau kita tidak melewati menyangkal diri, pikul salib. Ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kualifikasi, persyaratan, tuntutan yang harus kita jalani untuk boleh menjadi murid Yesus yang sejati. Sebab kata Tuhan Yesus, ya, buat apa kita memperoleh semua dunia ini? Apa gunanya kita mendapatkan apa yang kita mau, menurut kita, menurut ego dan hawa nafsu kita, tapi kita kehilangan pada akhirnya. Saya kenal seorang ibu, seorang istri yang bergumul ketika suaminya selingkuh. Menyakitkan sekali Bapak Ibu Saudara, karena suaminya selingkuh justru dengan kerabat sang istri ini. Orang lain mungkin mudah sekali ngomong, sudah ampuni saja. Gampang bukan? Tapi tentu tidak bagi orang yang mengalaminya. Kita seringkali tergoda menjadi orang kesengampangan, gampang ngomong, gampang kasih nasihat. Kita tidak bersedia merasakan dulu, berempati dulu. Waktu itu saya adalah pengerja di situ, di gereja tempat di mana sang ibu ini beribadah dan melayani. Beberapa orang mendesak saya untuk turun tangan. Ya tentu sebagai hamba Tuhan kita datang menasihati suaminya. Tapi namanya orang sudah mabuk, selingkuh, ya akan terus-menerus menghadapi penolakan yang keras. Nasihat tidak akan didengar. Sama seperti Bapak Saudara, kita menasihati orang yang tuli. Ya, berapa banyak pun kita ngomong, tidak akan pernah masuk ke dalam telinganya. Karena memang dia tidak mau mendengar. Ada pintu yang tebal dalam telinga rohaninya. Saya ingat waktu itu, saya hanya berdoa dan ya saya hanya menyediakan diri saya untuk mendengarkan sang ibu menangis sambil terus berusaha untuk membimbing suaminya, ya. Meskipun harus menahan diri, ya karena saya juga kadang-kadang terjebak emosi. Ini laki-laki kok kurang ajar, istri begitu baik, begitu setia, anak-anak juga anak-anak yang baik. Kenapa mesti harus dirusak satu keluarga yang sudah baik? Dan untuk menjadi keluarga yang baik itu kan proses yang panjang. Bagaimana bisa merusak sebuah hasil dari proses yang panjang dengan satu hal yang hanya sesaat? Lalu saya berdoa kepada Tuhan, apa yang saya lakukan? Apakah saya harus main keras gitu? Dan
pelan-pelan saya mulai mendengar Tuhan bilang ada jalan yang harus dilewati setiap orang. Kamu berusaha dengan jalanmu, sang istri dengan jalan kehidupannya, dan sang suami dengan pergumulannya. Setelah masa kurang lebih setahun, sang suami bertobat. Dia melepas segala sesuatu tentang selingkuhannya. Dia kembali kepada keluarganya. Meskipun masa kembali adalah masa-masa yang paling aneh, karena tiba-tiba jadi seperti orang asing suami istri, dan anak-anak juga harus mulai memulihkan kepercayaan kepada papanya. Dan kini mereka sudah mampu melewati masa-masa suram itu. Bapak Saudara, menyangkal diri, pikul salib. Dan sang istri ibu ini, dia bersedia menyangkal diri, pikul salib. Tidak mudah mengampuni suami yang berselingkuh terang-terangan bahkan dengan kerabat dekatnya. Tapi ibu ini memutuskan, semampu saya mengampuni, saya akan ampuni. Dia pikul salibnya. Dia ikut Yesus yang mengampuni di atas salib. Sebab pikul salib juga adalah satu hal yang membutuhkan tindakan yang besar, yang mengorbankan segala sesuatu. Dan pengampunan adalah salah satu jalan salib, pikul salib yang dituntut daripada kita. Bapak Saudara, ibu ini sedikit banyak menolong saya memahami Matius 16 ayat 24 ini. Dia adalah satu contoh yang nyata, yang gamblang bagi saya untuk semakin memahami jalan kemuritan itu. Kalau sekarang saya berjumpa melihat keluarganya baik, suami istri sekarang sudah pelayanan, bahkan anaknya juga melayani, ibadah dengan setia, dengan baik, maka itu bukan perjalanan yang mudah. Itu perjalanan yang begitu panjang. Ada air mata, ada penderitaan, ada kepahitan, ada pengampunan yang harus terus-menerus diberikan sampai saat ini. Luka batin itu harus terus-menerus dibasuh. Luka batin itu harus terus-menerus belajar memberikan pengampunan, mungkin sampai akhir hayat mereka. Karena dosa perselingkuhan itu bukan hal yang menimbulkan luka yang di permukaan, itu begitu dalam. Apa yang bisa didapatkan kalau kita memiliki semuanya lalu kehilangan yang lebih mulia? Ya, kata Tuhan. Ya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, bahkan jiwanya? Apa gunanya? Sama seperti orang tawarkan, kamu mau punya harta yang berlimpah yang gak ada habisnya, 7 turunan 8 tanjakan, oke. Kata, engkau akan punya semua itu tapi besoknya mati. Bapak Ibu Saudara, pilih mana? Pilih kehidupan sekarang atau pilih punya kekayaan begitu berlimpah yang tidak habis 7 turunan 8 tanjakan, 9 belokan, tapi besoknya nggak sampai sehari Bapak Ibu Saudara langsung meninggal. Saya bisa tebak kira-kira kita akan menjawab yang mana. Tetap dalam kondisi saya yang sekarang yang mungkin miskin, pas-pasan, bahkan mungkin melarat, ya, daripada saya pilih kaya tapi cuma sehari langsung mati. Ya, mending kalau masuk surga bersama dengan Bapa di tempat yang Yesus sediakan. Loh, ya kalau perginya bukan ke rumah Bapa, kan cilakanya luar biasa, bukan? Ya. Kira-kira begitu maksud Yesus di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 ini. Ya. Maka kita sudah selesai dalam jalan kemuritan itu, Bapak Saudara. Pada ayat 28 itu memang satu ayat yang sulit. Saya akan menjadi kita akan bahas pada lain kesempatan. Bab ini memang perlu pembahasan yang sulit karena semacam nubuatan lah. Ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Tapi izinkan saya sedikit memberikan refleksi saja, ya, tafsiran yang reflektif sifatnya, maka akan sedikit analogis. Ya, tapi tetap saya setia pada pedoman bahwa firman Allah itu mengajar mendidik. Di ayat 8 ini tidak akan mati. Ada di sini yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia, yaitu Yesus datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Apakah itu berarti ada orang itu akan hidup terus, tidak akan mati sampai kiamat? Loh, semua murid Yesus meninggal loh, bahkan meninggal dengan tragis. Tidak ada satupun orang dari abad pertama Masehi itu yang hidup sampai di abad 21 kita sekarang.
Ini harus dimaknai secara rohani, artinya bahwa apa yang Yesus maksudkan di sini, sesungguhnya kalau kita bersedia menjadi murid Yesus, mendengar bahwa Yesus bilang aku akan mati dibangkitkan, bahkan akan datang dalam kemuliaan, sebagaimana Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, maka kalau kita memegang itu dengan teguh, kita akan bisa melihat bukan dengan mata fisik tapi dengan mata rohani kita, bahwa dia akan datang dalam kemuliaannya, dan kita akan mengalami kemuliaannya sebagai Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi orang-orang yang menerima rahmat Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan, dan bukan hanya sekedar Tuhan, tapi juga Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Biar kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, bukan murid asal-asalan yang sesukanya dan kemudian gagal, bukan murid yang palsu, tetapi murid yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang bersedia dengan berani menghadapi segala sesuatu, karena kami memiliki Engkau, ya Allah Immanuel, beserta kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang bersedia, Tuhan, untuk menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikut Tuhan dengan setia. Jangan pernah biarkan kami lebih memilih yang sia-sia, tapi biarlah kami boleh memegang erat-erat iman kami yang mulia itu, sebagai sebuah bejana yang rapuh, yaitu diri kami, tetapi kami dipercayakan harta yang mulia itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau selama ini kami gagal menjadi murid yang baik bagi Tuhan, maka tolong ampunilah kami, dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan murid yang sejati itu, menyangkal diri, memikul salib kami, dan mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih untuk pengampunan dan kesempatan Tuhan terus-menerus berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, Guru Agung kami dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Guru Injil Aditan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sungguh boleh menjadi kekuatan. Tuhan berkati terus Guru Injil Aditan dalam kesehatan, dalam pelayanan. Tuhan pakai lebih heran lagi. Mari kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Sekalian, arahkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pemeliharaan dan kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dari Rohul Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, saat teduh, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.